Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Barakallahu azim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Tentu karena ibadah adalah tugas utama kita. Dan yang kedua, tidak selalu kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan tumaninah. Lebih-lebih kita ini mengidap penyakit yang sama, yakni mudah lupa dan mudah salah. Tidak seorang pun di antara kita yang terlepas dari dua kelemahan ini. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Jadi kita bisa mudah berbuat salah, kita pun mudah berbuat lupa. Subuh tadi mungkin kita demikian khusyuk, tapi kita tidak menjamin siang nanti, zuhur, asar, maghrib, isya lebih khusyuk dari sholat yang kita tunaikan pada subuh ini. Atau mungkin subuh ini kita tidak lebih khusyuk dari sholat isya kita semalam. Karena itu, betapapun banyak faktor yang membuat kita mengalami up and down, yazid wa yanqus dalam beribadah, maka kita pun diingatkan untuk tidak bosan-bosan selalu memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan yang diharapkan Allah memang kualitas ibadah, bukan sekedar kuantitas ibadah. Kuantitas ibadah itu sudah jelas. Salat fardu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah pasti 5 waktu. Itu secara kuantitas. Tetapi kualitas ibadah kita bisa jadi tidak istiqomah, tidak konsisten. Maka kita diperintahkan untuk selalu melakukan muhasabah dan terus-menerus memperbaikinya. Marilah kita sejenak memperhatikan kembali ibadah utama, yakni as-shalah. Kita tahu pada puncaknya ibadah salat ini seperti mi'raj. Dengan Nabi pernah menyampaikan pada kita pesan mi'rajul mu'minin as-shalah. Mi'rajnya seorang mukmin itu adalah as-shalah. Ada banyak ayat Al-Quran juga mengingatkan pada kita, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu adalah ibadah yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah, hikmah-hikmah
ibadah sholat, keutamaan, hikmah, manfaat, pengaruh sholat bagi kehidupan. Tetapi paling tidak ada 3 pengaruh yang seharusnya bisa kita rasakan ketika kita dapat menjalankan ibadah ini dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan sabar, dengan istiqomah, dan dengan totalitas, dengan kafah. Memang untuk memperbaiki ibadah sholat itu paling tidak dengan 5 indikator ini. Yang pertama, kita harus memperbaiki kadar keikhlasan kita, beribadah hanya untuk Allah. Karena itu kita berbahagia menjalankan ibadah itu. Salah satu indikator keikhlasan adalah betapa kita menjalankan ibadah itu dengan tenang, dengan bahagia, dengan bergairah. Nah, untuk itu kita juga diminta memperhatikan agar ibadah-ibadah sholat yang kita tunaikan dalam keadaan fresh, segar. Jangan saban sholat kita menunaikannya dengan sisa energi. Ya, kita lebih sibuk mengerahkan energi untuk aktivitas lain, tapi ibadah sholat kita jalankan dengan lelah, ya, malas, tanpa gairah. Nah, ini yang semestinya harus kita hindari. Agar kita bisa menjalankan dengan tenang, maka kita hendaknya menjalankan ibadah itu di awal waktu. Jika tidak karena ujur atau karena memang kesibukan yang oleh syariat dibolehkan kita relatif menenggang sholat, maka hendaknya kita menjalankan ibadah ini di awal waktu. Seorang dokter yang tengah berurusan dengan pasien, lebih-lebih pada tingkat gawat darurat, maka diperbolehkan untuk tidak mendahulukan jamaah jika pasien harus diselamatkan. Seorang relawan yang harus menyelamatkan korban gempa, korban Merapi, korban apapun dalam kondisi darurat, maka sholatnya relatif boleh dijamak, ya, boleh sedikit diundur asal tidak ditinggalkan. Tapi jika tidak ada udur-udur itu, tidak ada penghalang, maka sebaiknya kita sholat di awal waktu, sehingga kita lebih bisa menjalankan dengan berjamaah dalam kondisi yang lebih prima, lebih siap, dan sebagainya. Jadi untuk memperbaiki ibadah sholat, maka yang pertama hendaknya kita memperbaiki niat kita. Yang kedua, hendaknya kita memperbaiki kadar kecerdasan dalam beribadah. Tingkat kecerdasan beribadah itu diukur manakala kita menjalankan ibadah dengan memperhatikan kaifiahnya, syaratnya, rukunnya, ya, makna-makna yang terkandung di dalam bacaan ibadah sholat misalnya. Jangan sampai kita beribadah sholat stagnan. Ketika kita masih di bawah umur dulu, bolehlah kita tidak mengerti bacaan sholat. Tetapi jangan sampai di usia kita pada kurun waktu sekian tahun ternyata kita tetap tidak tahu apa bacaan Allah Akbar, Iftitah, Al-Fatihah, surat-surat pendek, ya, ruku, sujud, tasyahudnya, doa-doanya. Sedapat-dapatnya kita berusaha untuk tidak hanya memahami tetapi mengetahui kandungan maksud. Allahu Akbar tidak sekedar bermakna Allah Maha Besar, tapi itu juga dimaksudkan agar kita menafikan yang lain. Tidak ada yang besar kecuali Allah.
Itu artinya semua makhluknya termasuk diri kita, betapa sangat kecilnya. Ketika makna kandungan itu ada di dalam kesadaran kita, maka insya Allah kita juga akan mampu meredam kecenderungan nafsiyah. Ya, kita akan menghilangkan penyakit-penyakit kesombongan, ya, kedengkian, riya, bohong, dan sebagainya. Jadi beribadah memang harus cerdas. Makna akil, berakal dalam menjalankan beribadah itu diantaranya juga agar ibadah yang kita tunaikan itu kita lakukan dengan kesadaran akal sehat kita. Semakin kita memahami makna dan maksud setiap bacaan, maka insya Allah itu akan menolong kualitas kehusukan kita, kenyamanan kita beribadah, dan kadernya sudah pasti ibadah-ibadah itu akan berpengaruh pada kualitas sikap perilaku kita, cara kita mengambil keputusan. Sebab Allah pada akhirnya akan kita jadikan sebagai pusat kebenaran, pusat pengambilan keputusan, pusat keselamatan, pusat tempat kita berlindung, pusat tempat kita berharap atas keterbatasan kita, berharap keselamatan, berharap kebahagiaan hidup baik di dunia atau lebih-lebih di akhirat. Kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita, manakala kita juga dapat memperbaiki kualitas kesabaran kita. Sebab ibadah itu memang menuntut kesabaran. Wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tidak ada satu celah pun dari 24 jam hidup kita ini yang tidak memerlukan kesabaran. Yang kita cari, kita teliti, apa yang tidak butuh sabar. Makan minum butuh sabar, pakai baju butuh sabar, mandi butuh sabar, belajar butuh sabar, apalagi ibadah yang utama ini. Kesabaran mutlak diperlukan. Bahkan aktivitas yang paling sederhana mungkin dalam lintasan aktivitas hidup kita itu juga menuntut kesabaran. Yang keempat, mari kita memperbaiki ibadah kita dengan memperbaiki kualitas keistiqomahan kita. Sebab ibadah ini seperti juga telah selalu kita ikrarkan, maka kalimatnya berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sehari semalam kita harus membaca doa berharap istiqomah paling tidak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim itu setiap rakaat harus kita baca. Paling tidak pada sholat fardu kita. Karena itu betapapun kita sebagai makmum sudah dapatnya bila kita mendengar bacaan imam, maka hendaknya kita juga berusaha untuk menghayati. Meskipun bacaan makmum relatif ditanggung oleh imam, tapi dengan memahami, maka insya Allah itu akan lebih-lebih ketika imam tidak membaca dengan jahar, artinya dengan sir. Maka kita hendaknya juga membacanya dengan sir demi menjaga penghayatan dan konsistensi komunikasi kita dengan Allah. Sebab ibadah itu adalah komunikasi utama. Tidak ada komunikasi terbaik dan yang paling utama kecuali komunikasi kita kepada Allah. Maka jangan terbalik. Jangan lebih banyak berkomunikasi dengan makhluk, sementara kita sedikit sekali berkomunikasi dengan Allah.
Maka benar, maha benar Allah ketika berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebanyak-banyak zikir mengingat Allah dan sebanyak-banyak bertasbih. Baik di sepanjang hari, siang hari, atau di malam hari, di pagi hari, di sore hari, di petang hari. Sebab lupa itu bisa jadi bukan sekedar sifat, tetapi bisa menjadi penyakit. Penyakit kefasikan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tanda-tanda orang fasik itu ketika dia mengidap sifat lupa yang berlebihan. Lupa itu memang sifat dasar manusia, tetapi ketika lupa tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi lupa Allah, akhirnya lupa dirinya sebagai manusia. Makanlah dalam surat Al-Hasyr ayat 19 itu adalah peringatan agar kita tidak lupa yang berakibat fatal. Kita akhirnya lupa kepada Allah dan akhirnya lupa pada diri kita sendiri. Bayangkan jika sholat saja kita lupa, padahal kita sering sholat lupa. Ya. Yang kita ingin justru lebih lintasan-lintasan duniawi. Karena itu kita diperintahkan untuk benar-benar memperhatikan setiap bacaan. Kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dengan memperbaiki totalitas kehusyukan. Meskipun Al-Quran menegaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, sungguh sabar dan sholat itu berat, tapi insya Allah itu bisa dijalankan dengan mudah manakala kita dalam keadaan khusyuk. Karenanya kita penting memperhatikan buah dari ibadah sholat, khususnya ibadah sholat. Yang pertama, ada 3 buah manis dari ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Yang pertama, orang yang beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan keikhlasan, kecerdasan, dan sebagainya, dia akan memperoleh buah yang pertama, yakni yang disebut kesadaran ilahiyah. Apakah bentuknya kesadaran ilahiyah? Ini bentuknya dia merasakan kehadiran Allah. Dia sadar Allah bersama dirinya setiap waktu. Inilah yang akan menjadi waskap pengawasan melekat terbaik. Jika kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baik, memenuhi paling tidak 5 syarat tadi, insya Allah sholat ini akan menjadi kontrol, self-control. Karena kita tahu akhirnya sadar bahwa Allah itu maha ada, maha bersama kita, maha melihat, maha pengasih, maha penyayang, maha teliti, maha kuasa, maha perkasa. Bayangkan jika yang memiliki kesadaran ilahiyah ini seorang gayus, tentu dia tidak akan melakukan. Ya tentu termasuk kita. Tidak akan ada tingkat korupsi yang demikian besar di negeri ini. Yang bisa jadi pelakunya adalah mereka yang mengaku mukmin.
Bahkan pelakunya juga menjalankan ibadah sholat. Tetapi ketika ibadah ini tidak membentuk, tidak membuahkan kesadaran ilahiyah, ya kita akan tidak bisa membendung kecenderungan perilaku keji dan mungkar, fahsyah wal mungkar. Karena itu orang yang ibadahnya lebih baik dapat terus diperbaiki, maka dia juga akan dalam hadis Nabi, bibirnya tidak pernah kering dari menyebut Allah, nama asma Allah, banyak berzikir, banyak beristighfar, dan bukan sekedar zikir rutinitas, ya bukan, tapi zikir yang dihayati. Ya. Satu kalimat zikir yang dibaca dengan sepenuh penghayatan itu lebih utama daripada 1000 zikir. Tapi zikir itu lebih bersifat rutinitas, tanpa penghayatan. Lebih banyak ya kita ucapkan di bibir, di lisan. Zikir itu menyatu pada 4 kesadaran, kesadaran spiritual di hati, kesadaran intelektual di otak, kemudian kesadaran emosional mampu mengendalikan syahwat, dan kemudian kita wujudkan juga dalam sikap perilaku. Maka insya Allah zikir itu pasti nikmat kita rasakan. Menyebut nama Allah menjadi bukan sekedar huruf Allah. Akan kita akan merasakan betapa kehidupan ini ada refleksi dari sifat-sifat Allah, eksistensi Allah, keberadaan Allah. Melihat nyamuk bukan jengkel yang muncul. Tapi yang pertama kali muncul ketika kita melihat nyamuk, lalat, ya, sesuatu yang boleh jadi tidak kita sukai, tapi yang pertama muncul adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa semua tidak ada yang batil. Ya, semua hak dan pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Bukan jengkel ketika kita diuji Allah dengan penyakit kanker, penyakit HIV, bukan. Adanya kita akan kembali betapa Allah Maha Kuasa. Allah bisa menguji dengan penyakit itu bukan hanya pada para pelaku, ya, asusila dan sebagainya, bukan. Tapi bisa jadi itu juga akan diujikan pada anak-anak kita yang tidak berdosa, bahkan diri kita juga yang tidak berdosa. Bisa jadi. Dan saat seperti itu, jika kita tidak memiliki kesadaran spiritual, yang muncul adalah keputusasaan, sumpah serapah, ya. Dan bahkan kita juga akan merendahkan para pelaku, ya, asusila, tanpa berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Padahal betapapun penyakit HIV AIDS itu memang sebagai efek akibat dari perilaku rendah seseorang, tapi dakwah harus terus kita sampaikan agar betapapun penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tapi paling tidak Allah bisa mengampuni dosanya. Jika dia bisa kembali, akhirul ilallah. Maka membangun kesadaran ilahiyah ini harus terus kita lakukan. Yang kedua, bila ibadah sholat khususnya dapat kita tunaikan dengan baik, maka insya Allah kita akan memiliki kesadaran insaniyah.
Kita ini manusia, saudara kita juga manusia. Kita ini setara dan Allah menciptakan kita untuk hidup bersama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Agar setiap kita mau menegakkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Agar sebagai manusia kita tidak merasa lebih baik dari yang lain. Bila sekedar diukur dengan ukuran-ukuran kesukuan, kebangsaan, warna kulit, status sosial, ya, harta dan sebagainya. Setiap nilai kemanusiaan itu, kualitas kemanusiaan kita tidak ditentukan oleh tampang kita, uang kita, harta kita, kedudukan kita, atribut-atribut kita, status sosial kita, asal kesukuan kita, tidak. Inilah kesadaran kemanusiaan. Ketika kesetaraan dan kebersamaan hidup itu ada, maka kita akan melihat saudara kita adalah diri kita. Tidak beriman seseorang sebelum dia merasakan betapa orang lain itu adalah diri kita. Betapa berat kalimat hari ini. Lebih-lebih ketika kita melihat orang dengan ukuran-ukuran fisik, lahiriah, materi, status sosial, kedudukan dan sebagainya. Sholat, lebih-lebih ketika salam akhir kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam merangkul, membangun persaudaraan, membangun silaturahim, membangun damai dengan siapapun. Kesadaran insaniah ini adalah kesadaran ketika kita juga mau berbagi, berbuat. Maka Nabi mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita setelah kita mengaku beriman adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi saudaranya. Dan semua kita pasti bisa memberi manfaat. Mungkin tidak dengan uang kita, mungkin tidak dengan kedudukan kita, ya minimal dengan doa kita. Dengan uang kita mungkin kita hanya bisa menolong 1-2 orang dan tidak selamanya. Tapi dengan doa manusia sejagat bisa kita doakan. Paling tidak saudara kita sesama mukmin wajib kita doakan dengan kalimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan itu hukumnya wajib. Sebagai pengakuan bagi kita bersaudara sesama mukmin. Sehingga kita wajib menolong saudara seperti saudara kita juga menolong kita dengan pertolongan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, kesadaran yang tumbuh dari ibadah sholat adalah kesadaran alamiah, ilahiyah, insaniyah, dan yang ketiga adalah kesadaran alamiah. Jika kita menjalankan ibadah ini, maka kita akan disadarkan. Kita ini hidup di alam, di dua alam. Sekarang kita hidup di alam dunia. Maka kita juga diingatkan agar kita bersiap-siap untuk memasuki alam kepastian, yakni alam akhirat. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada tampak di sekitar kita di dunia ini semuanya fana. Maka Nabi mengingatkan, jika Allah menganugerahkan kepada kita kehidupan di dunia, maka kehidupan di dunia itu hanyalah ladang ibadah. Jadi jika kita memiliki kesadaran alam dunia, maka kita sesungguhnya lebih diharapkan untuk dapat banyak-banyak berbuat di alam dunia ini, untuk dapat memasuki
alam akhirat dengan selamat. Apalagi Al-Quran sudah menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, dan lebih utama. Maka orang yang sehat, cerdas, adalah orang yang lebih berpikir akhirat dan menjadikan dunia untuk meraih akhirat. Inilah yang diingatkan Al-Quran, wa bataghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaknya kita lebih fokus memperjuangkan kehidupan akhirat. Jadi lebih fokus berjuang untuk kehidupan akhirat tanpa harus melupakan hak kita hidup di dunia. Jangan sampai justru keduniaan kita mengorbankan akhirat kita. Karena itu Al-Quran menegaskan alam dunia ini sedikit saja. Tapi alam akhirat, dua hal utama dijelaskan dalam Al-Quran. Keindahan surga dengan segala kenikmatannya, tetapi azab. Yang kedua azab neraka dengan segala penderitaan yang akan dirasakan oleh mereka yang tidak terselamatkan dengan rahmatnya. Saya kira ini pesan subuh, semoga bermanfaat. Ada satu pertanyaan mungkin, silakan. Dengan kesadaran saya kalau ketika kita mengamalkan, nah itu pernah sebenarnya bukan kemudian saudara kita adalah diri kita, bukan. Artinya kita dengan mereka itu juga memiliki nasib yang sama, ya, amanat yang sama, tugas yang sama. Maka kita diperintahkan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Bukan kemudian diri kita adalah saudara kita atau saudara kita adalah, sebab soal tanggung jawab pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab setiap diri. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tapi tanggung jawab untuk ikut mengajak mereka bersama-sama ada menjadi tanggung jawab fardu ain sesuai dengan kemampuan kita. Agar kita memiliki kepedulian. Nah, ini yang jadi tanggung jawab itu wujudnya adalah kepedulian. Jangan sampai kita diam sementara kita bisa berbuat untuk saudara kita, bisa mengajak saudara kita. Di luar kemampuan itu, maka itu semua masuk dalam apa yang disebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak dibebani tanggung jawab kecuali sebatas sesuai dengan kemampuannya. Ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, membimbing kita, membimbing keluarga kita, istri, anak-anak kita, saudara kita, para pemimpin kita, agar Allah menyelamatkan kita di alam dunia ini, negeri ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.